Fadila, apakah sudah hadir? Sudah, Ibu Lili, saya sudah hadir di sana. Bu Fadila, langsung saja Bu, perkenalkan diri Bu. Baik, baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah ya, pada hari ini kita bertemu secara daring, meskipun secara daring tapi sudah sangat bersyukur bisa berkenalan dengan Bapak Ibu yang sangat kami banggakan. Pada hari ini perkenalkan, nama saya Fadila. Saya dari Lembaga Penelitian dan Evaluasi Indonesia ya. Jadi kegiatan sehari-hari saya adalah sebagai dosen dan juga peneliti di LPEI Indonesia. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pada hari ini seperti yang ditugaskan, saya akan menyampaikan materi terkait bagaimana cara mencari sumber-sumber referensi untuk persiapan menulis karya tulis ilmiah ya. Berarti terkait dengan penelitian juga. Nah, saya ingin share ya Bapak Ibu sekalian materi yang akan disampaikan pada hari ini melalui Zoom meeting pada hari ini. Oke, jadi saya akan menyampaikan materi, kemudian Bapak Ibu nanti boleh bertanya apabila ada materi-materi yang mungkin kurang jelas ya, bisa ditanyakan, bisa melalui chat room di sini, juga bisa melalui grup WA-nya LPEI, atau bisa langsung angkat tangan ya, angkat tangan. Di sini ada kode tangan seperti ini, jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa memberikan kode apabila ingin bertanya, gitu ya. Nah, sudah siap Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama belajar pada hari ini? Sudah siap Bu. Ya, siap ya. Penuh dengan semangat. Ya, terima kasih. Oke, saya izin share. Sudah terlihat? Terlihat dan terbaca. Oh, terlihat dan terbaca. Terlihat. Oke, jadi judul pada hari ini Bapak Ibu sekalian itu adalah bagaimana atau mencari sumber referensi karya ini. Nah, nama saya Fadila, saya adalah dosen dan peneliti di Lembaga Penelitian dan Evaluasi Indonesia. Dan pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi terkait dengan mencari sumber referensi karya ini. Oke, jadi sebelum lebih jauh kita melangkah, Bapak Ibu sekalian, kita coba diskusi terlebih dahulu ya terkait dengan sumber-sumber referensi di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, selama ini telah Bapak Ibu lakukan ya di dalam penulisan karya ilmiah, kira-kira apakah menemukan kendala Bapak Ibu? Nah, sekarang coba kita diskusi dulu kendala-kendala apa saja yang biasa Bapak Ibu temukan atau Bapak Ibu ketika menulis sebuah karya ilmiah, Bapak Ibu punya kendala apa saja nih? Coba mungkin kita berdiskusi dulu ya supaya bisa mengetahui ya sejauh mana, ataupun mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan referensi ya, bagaimana mencari sumber-sumber referensi karya ilmiah. Mungkin boleh Ibu Piniko Anggra ini, Ibu kira-kira menurut Ibu ada nggak kendala selama ini ketika menulis karya ilmiah terkait dengan sumber-sumber referensi? Bagaimana Ibu? Iya, kadang-kala saya sulit mencari bahan, kadang-kala saya sulit mencari sumber, alamat sumber, itu semuanya, dan itu pula kadang-kala sulit mencari objek-objek yang saya mau angkat. Iya. Jadi menjadi kendala saya dalam pembuatan karya ilmiah ya. Ya, sedangkan seperti kami guru untuk mau naik pangkat itu syarat utama untuk karya ilmiah ya Bu ya. Mohon bantuannya Ibu. Ya, kita sama-sama Bu di sini. Jadi memang ini ya, kalau sumber-sumber referensi itu kan ada yang dari buku ya. Nah,
sembrono. Nah, gimana menurut Bapak terkait dengan kendala ataupun selama ini Bapak biasanya mencari sumber referensi untuk menulis karya ilmiah itu dari mana? Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang kendalanya satu itu kalau sudah dapat judul untuk mencari buku agak susah ya, istilahnya yang untuk yang sama gitu kan dengan judul, apalagi tahunnya. Kadang-kadang buku tahunnya sudah lewat dari 5 tahun kan gitu. Itu yang sulit. Kalau memang kita mencari judul, mungkin kalau sudah dapat bukunya enak. Tapi kadang-kadang kita sudah dapat judulnya, mencari bukunya ya agak susah. Apalagi kalau di perpustakaan, cari kemana mungkin. Nah itu agak sulitnya. Ya, itu aja mungkin Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kan untuk menjawab permasalahan-permasalahan kita nih di lapangan ketika menulis ya dengan keterbatasan sumber-sumber informasi, keterbatasan sumber rujukan yang bisa kita jadikan untuk bahan kita menulis ya. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin berbagi pengetahuan sedikit bagaimana cara mencari sumber-sumber referensi yang sudah sudah diberikan ya secara online ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari sumber-sumber referensi dengan sangat mudahnya. Jadi hari ini kita coba belajar bagaimana cara menemukan ya, sumber-sumber referensi tersebut. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, sekarang coba kita lihat jenis-jenis sumber referensi itu apa saja ya. Seperti yang tadi kita diskusikan ya, bahwa sumber-sumber referensi itu tidak hanya buku Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada jenis buku, nah jenis buku pun ada berbagai jenis buku ya. Ada buku teks, ya buku teks itu adalah buku-buku asli ya, biasanya dia tebal-tebal, hasil dari penelitian ya, kemudian dibuat dalam buku teks gitu ya. Misalnya dia bercerita tentang motivasi ya, teori dan konsep motivasi itu di dalam satu buku teks itu lengkap, buku teks biasanya. Kemudian ada buku pelajaran ya, mata pelajaran. Kemudian ada buku referensi ya, buku referensi itu buku yang dijadikan sebagai rujukan. Nah, kemudian ada buku ajar ya, buku ajar itu buku untuk kita mengajar, itu masuk dalam kategori buku pelajaran. Ada e-book ya Bapak Ibu sekalian. E-book ini adalah buku digital yang sudah ditulis kemudian dipublikasikan, dan bahkan kadang-kadang penulisnya itu bekerja sama dengan penerbit dan menjual secara digital gitu ya. Nah, kemudian ada sumber referensi yang lain selain dari buku. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan sumber-sumber referensi itu dari skripsi, dari tesis, dari disertasi. Nah, mungkin istilah skripsi, tesis, dan disertasi ini tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian ya. Yang mana yang kita ketahui bahwa skripsi itu adalah suatu bentuk karya ilmiah yang dipersyaratkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus gitu di tingkat sarjana. Nah, jadi ada proses bimbingan di situ antara mahasiswa dengan dosennya untuk menghasilkan suatu karya ilmiah sebagai syarat kelulusan di tingkat sarjana. Nah, itu skripsi. Nah, kalau misalnya tesis berarti di tingkat magister S2-nya, kemudian disertasi itu di tingkat doktoral S3 gitu ya. Nah, jadi hasil penelitian yang sudah ditulis, yang sudah yang sudah dipublikasikan di dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi ini juga bisa dijadikan sebagai sumber referensi untuk kita menulis ya, selain dari buku tadi. Nah, kemudian ada sumber-sumber referensi yang lain Bapak Ibu sekalian. Ada media cetak seperti koran, majalah. Nah, itu juga bisa informasi-informasi yang ada di dalam koran, majalah itu juga bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Kemudian ada dari media sosial ya, misalnya breaking news, kemudian Tribun Sumsel ya. Nah, itu kan ada berita-berita yang
karya ilmiah dari Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu punya artikel yang disusun secara sistematis, yang disusun sesuai dengan template jurnal yang dimaksud ya. Kemudian ada scope-nya, ada bidangnya. Misalnya Bapak Ibu menulis tentang temanya itu misalnya tentang proses pembelajaran menggunakan metode inquiry misalnya ya. Berarti scope jurnal Bapak Ibu sekalian itu adalah tentang pendidikan, ya kan? Tentang pendidikan terkait dengan metode pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih jurnal-jurnal yang sesuai dengan scope tulisan Bapak Ibu sekalian. Berarti jurnal yang harus dipilih itu adalah jurnal pendidikan, gitu ya. Tidak bisa mempublikasikan tulisan Bapak Ibu di jurnal teknik karena beda skopnya. Nah, kemudian jurnal itu ada jurnal nasional, ya, jurnal nasional dan ada jurnal internasional. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau jurnal nasional itu skalanya itu masih skala publikasi nasional, ya. Jadi yang bisa mengakses publikasi kita itu, tetapi skalanya itu masih skala nasional, ya, skala nasional. Jadi penelitiannya pun masih penelitian skala nasional. Nah, tetapi kalau jurnal internasional itu jurnal yang dipublikasikan secara internasional dan bisa diakses oleh seluruh dunia, ya, oleh seluruh dunia dan siapapun bisa membacanya. Itu jurnal internasional. Nah, kemudian ada istilah lain Bapak Ibu sekalian, ada istilah proceeding selain dari jurnal ya. Nah, proceeding ini misalnya Bapak Ibu sudah menulis sebuah karya tulis ilmiah, kemudian didiseminasikan, dipresentasikan ya di depan orang-orang. Nah, ketika sudah dipresentasikan di depan orang-orang, kemudian hasil karya presentasi Bapak Ibu sekalian diterbitkan di dalam sebuah proceeding. Nah, jadi bedanya kalau proceeding itu ada proses presentasinya, ya, kemudian dipublikasikan. Sedangkan kalau jurnal ilmiah baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional itu ada proses reviewernya. Jadi Bapak Ibu nanti akan submit ya, memasukkan artikel Bapak Ibu ke dalam jurnal tersebut, kemudian ada proses reviewer, ada proses review itu adalah proses perbaikan ya, nanti di mana yang harus ditambahkan, nanti ada kita berkomunikasi secara digital ya, melalui email biasanya dengan editornya ya, sehingga selama proses tersebut sehingga kita mencoba untuk membuka komunikasi dengan editornya sampai akhirnya artikel kita benar-benar layak dalam proses validasi tadi, benar-benar layak untuk dipublikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Memang membutuhkan waktu ya kalau misalnya berkaitan dengan jurnal. Nah, ketika artikel Bapak Ibu ini sudah dipublikasikan secara ininya saya nggak kelihatan ya, videonya saya, gambar saya. Nah, ketika artikel Bapak Ibu sudah dipublikasikan secara misalnya sudah dipublik, berarti bisa dijadikan sebagai sumber referensi ya, bisa dijadikan sebagai sumber rujukan untuk orang lain melakukan penelitian ataupun penulisan karya tulis ilmiah. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, selanjutnya kira-kira referensi itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Nah, kita kan udah berbicara tadi jenis-jenis sumber referensi ya, kemudian kendala-kendala di dalam menemukan referensi. Nah, referensi itu apa sebenarnya? Nah, jadi referensi adalah sebuah informasi yang dijadikan sebagai rujukan ataupun acuan untuk mempertegas suatu pernyataan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi kalau misalnya di dalam penelitian Bapak Ibu sekalian ataupun di dalam karya tulis ilmiah Bapak Ibu sekalian mengangkat konsep tentang motivasi belajar siswa SMA 1 selama masa pandemi gitu ya. Nah, jadi di situ Bapak Ibu sekalian memang harus mencari tentang konsep-konsep ataupun teori-teori terkait dengan motivasi belajar dan juga konsep-konsep ataupun teori tentang pandemi COVID-19. Nah, jadi sumber-sumber referensi yang terkait dengan motivasi belajar dan pandemi COVID-19 itu bisa dicari di dalam jenis-jenis sumber referensi itu ya. Jadi
motivasi belajar. Berarti kalau motivasi belajar kita harus baca apa itu yang dimaksud dengan motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, bagaimana tahapan-tahapan supaya siswa itu termotivasi belajar untuk apa saja gitu ya. Nah itu bisa kita ketahui melalui sumber-sumber referensi ya. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu sebenarnya apa sih tujuan buat referensi di dalam sebuah karya ilmiah ya? Tujuannya itu yang pertama adalah sebagai sumber acuan untuk memperkuat suatu pernyataan atau argumen. Itu yang pertama, sebagai sumber acuan kita. Kemudian dari referensi biasanya peneliti mendapatkan teori-teori untuk mendukung atau menyangga suatu pernyataan. Ya. Kemudian referensi digunakan sebagai alat komparasi yang tidak jarang melahirkan teori-teori baru. Nah, jadi ada beberapa contohnya Bapak Ibu kayak gini misalnya ya. Bapak Ibu mencari sumber referensi terkait dengan motivasi, ya kan? Nah, di dalam motivasi itu ternyata Ibu Surya Kamila itu pernah melakukan penelitian terkait motivasi di SMA 1 maksudnya. Kemudian Ibu Nimas Nurhayati juga pernah melakukan penelitian terkait dengan motivasi belajar siswa-siswa di SMA 2 misalnya ya. Kemudian kedua artikel ini dipublikasikan, ya kan, hasil penelitian Bu Nimas, hasil penelitian dari Bu Surya Kamila itu dipublikasikan, kemudian bisa dijadikan sebagai sumber referensi dari saya yang saat ini sedang melakukan penelitian terkait dengan motivasi. Ya, melakukan perbandingan bagaimana saya melakukan penelitian terkait dengan motivasi belajar bisa jadi tidak pada kedua referensi yang telah dilakukan oleh Ibu Nimas dan Surya Kamila tadi. Jadi ada komparasi yang bisa dilakukan sehingga saya bisa mengetahui di mana posisi saya saat ini ketika melakukan penelitian ya. Jadi tidak boleh sama ya. Jadi ada keterbaharuan yang saya lakukan terkait dengan penelitian yang sedang saya lakukan saat ini. Nah kemudian dari melakukan ataupun membuat referensi itu juga bisa sebagai peta menunjukkan bagaimana penulis membangun tesisnya dari berbagai latar belakang ilmiah ya, tanpa referensi keilmiahan suatu karya teramat sangat diragukan. Jadi kalau misalnya kita hanya menulis tanpa ada sumber referensi yang jelas, maka sudah dipastikan ini kata siapa ya, nah, apakah sudah melakukan suatu proses atau tahapan penulisan ilmiah yang benar atau tidak ya, jangan-jangan ini hanya mengarang. Nah itu bisa diragukan kalau misalnya tidak ada sumber referensi yang jelas ataupun valid yang ditulis ataupun yang dirujuk yang dirujuk. Oke, Bapak Ibu sekalian, sejauh ini terkait dengan materi yang sudah saya berikan, kira-kira bisa dipahami ya tentang referensi. Sebelum kita jauh lagi bagaimana cara mencari referensi, kira-kira sudah paham ya referensi itu apa dan jenis referensi itu bisa kita dapatkan dari mana saja sumber referensinya. Di mana Bu Ari Satriawati, Bu? Ibu Ari dari SMA mana, Bu? Dari SMK Negeri 1 Malaenim. Oh, oke Bu, semangat. SMK Negeri 1. Hari ini SMK ya? Iya, SMK. Oke, baik. Nah, jadi kalau di SMK, Bu, banyak ya sumber-sumber referensi terkait dengan pembelajaran di SMK. Nanti bisa kita temukan ya. Kalau misalnya selama ini Bu Ari, gimana nih? Ketika menulis terkait dengan SMK, gitu. Kira-kira kesulitan nggak Bu menemukan sumber referensinya? Ada kesulitannya juga sih. Tapi kan sekarang, tapi karena sekarang ini kata Ibu tadi kan banyak
Jadi bisa diambil dari internet, kadang-kadang diambil dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan, dan juga diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, kalau Ibu dari jurnal biasanya mencarinya bagaimana, Bu? Dilihat dulu disesuaikan dengan apa judulnya, Bu. Ya, benar pakai apa sumber, tidak. pakai sumber referensi apa biasanya, Bu? Kalau dari jurnal belum pernah, Bu. Cuman kalau misalkan dari hasil penelitian yang lain sudah pernah. Oke, nah kalau hasil penelitian yang lain Ibu menemukannya bagaimana? Cara Ibu menemukan sumber referensi? Paling diambil saja, mau disesuaikan dengan judul yang saya ambil, Bu. Berarti melalui Google aja ya, melalui Google aja kayak biasa gitu ya. Melalui Google, ya bisa juga saya dari penelitian teman-teman atau apa yang ditemukan di perpustakaan sekolah. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Aris Satriawati informasinya. Nah, saya izin share kembali ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba ya langsung masuk ke aplikasi apa saja ataupun sumber-sumber referensi apa saja yang bisa kita akses untuk menemukan sumber-sumber referensi kita gitu ya. Nah, dimulai dari saya izin share kembali. Sudah terlihat lagi Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat. Sudah ya? Nah, baik. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Ada yang namanya Google Scholar atau Google Cendekian. Ya. Google Scholar ataupun Google Cendekian. Nah, apa itu Google Scholar? Apa itu Google Scholar? Kemudian bagaimana kegunaan dari Google Scholar untuk siapa saja Google Scholar ini, gitu ya. Nah, coba kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, Google Scholar itu apa? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Google Cendekian, ya, merupakan tempat untuk mencari referensi-referensi ilmiah. Ya. Jadi kegunaan Google Scholar ini untuk mencari khusus referensi-referensi ilmiah, ya kan? Nah, biasanya kalau Bapak Ibu mencari ada kata kunci misalnya metode pembelajaran problem based learning. Nah, biasanya ketika Bapak Ibu memasukkan di dalam Google, dan Google Scholar ya, Google biasa itu www.google.com, biasanya keluar itu banyak ya, beragam terkait dengan metode pembelajaran problem based learning misalnya. Nanti ada keluar di situ berita tentang problem based learning, keluar tentang penelitian tentang problem based learning, keluar gambar-gambar tentang problem based learning. Itu di Google kita carinya. Tetapi kalau kita memasukkan di dalam Google Scholar, ya Google Scholar, maka yang keluar nanti itu adalah khusus referensi-referensi ilmiah. Ya, jadi bagi siapa saja yang ingin menggunakannya, berarti boleh diakses oleh siapapun, ya. Jadi bagi menulis, bagi seseorang yang memang dia melekat dengan proses menulis, biasanya pasti menggunakan Google Scholar ya. Jadi seperti dosen, ibu guru, bapak guru ya, kemudian teman-teman mahasiswa ya, pasti menggunakan Google Scholar untuk mencari sumber referensi. Para peneliti juga demikian. Jadi sehingga referensi yang keluar ketika kita mengetik kata kunci di Google Scholar ini adalah referensi khusus, referensi ilmiah yang telah dipublikasikan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengakses Google Scholar Bapak Ibu sekalian? Nah, ini caranya. Nah, pertama adalah Bapak Ibu silahkan ketik scholar.google.com ya. Ketik scholar.google.com, kemudian keluar laman seperti ini ya. Setelah itu di sini di Google Scholar kan ada tempat ya untuk kita menulis kata kunci ya, menulis kata kunci sesuai dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya silakan Bapak Ibu menulis kata kuncinya ya terkait
Ibu sedang menulis tentang apa. Nah, di sini saya memberikan contoh misalnya model discovery learning. Saya sedang mencari tentang materi ataupun konsep dan teori terkait dengan model discovery learning. Kemudian saya tulis di sini model discovery learning, kemudian saya klik search, cari gitu ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian nanti akan keluar laman seperti ini Bapak Ibu. Laman yang akan keluar seperti ini banyak sekali penelitian-penelitian yang telah dilakukan, yang telah dipublikasikan oleh orang-orang terkait dengan model discovery learning. Jadi memang keluar semua nih model discovery learning, baik berupa penelitian, hasil penelitian, baik berupa buku, ya, baik berupa buku ilmunya ya, kemudian baik berupa posting. Nah, semuanya itu bisa kita lihat di dalam laman Google Scholar ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa memberikan batasan waktu ya, misalnya kita ingin mencari jurnal dari tahun 5 tahun terakhir gitu. Berarti kita buat custom range-nya, custom range waktunya di sini. Berarti dari tahun 2022 sampai dengan 2018 misalnya ya. Nah, di sini kita buat custom range-nya, kemudian kita search lagi. Jadi keluar hasil-hasil penelitian terbaru ya, hasil-hasil ataupun sumber-sumber referensi terbaru 5 tahun terakhir. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat suatu permintaan. Kita mencari sumber referensi itu ada batasan tahunnya, kemudian judulnya itu apa gitu ya, terkait dengan penelitian kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini bagaimana caranya kita membaca tulisan yang ada di sini. Caranya adalah Bapak Ibu bisa klik ya, klik di tulisan judulnya ini, ataupun langsung klik di PDF media.edu. Ini apa ini Bapak Ibu? Ini adalah nama jurnalnya, ya, nama jurnalnya, rumahnya. Ya, ternyata artikel ini adanya di rumah yang ini. Kalau artikel ini adanya di rumah yang ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini. Kemudian bagaimana tampilannya ketika setelah diklik di situ? Ini ya tampilannya. Oke, saya kembali lagi. Nah, di sini kan ada tulisan slide ya, ada step-step, kita bisa simpan. Kemudian slide ini adalah model-model citasi dari referensinya itu bagaimana ya. Kemudian ini sudah di cite by, ini berarti sudah diambil, sudah dirujuk oleh 159 orang. Nah, jadi artikel ini ya sudah banyak yang rujuk artikel ini yang dijadikan sebagai sumber referensi. Kemudian ada dua versi artikel yang terkait dengan ataupun yang hampir sama dengan artikel yang ini. Nah, di sini informasinya itu sangat jelas ya. Nah, kemudian kita mau membaca nih artikel ini ataupun mau mendownload artikel ini supaya lebih jelas lagi membacanya itu seperti apa ya. Nah, ketika Bapak Ibu klik di sini, klik di judul, biasanya itu akan tampil itu seperti abstrak ya, tampilan abstrak. Jadi abstrak itu berarti hasil penelitian ataupun hasil publikasinya itu bisa kita baca mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. Itu di abstrak. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin membaca lebih jauh lagi di dalam bentuk artikel yang bisa kita download, jadi Bapak Ibu bisa langsung ke laman jurnalnya dengan klik bagian ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika sudah klik di bagian laman jurnalnya, maka akan tampil langsung seperti ini. Ya, artikelnya itu bisa kita lihat seperti ini, kemudian bisa langsung kita download. Ya, kita download artikelnya, kemudian kita simpan di dalam satu folder. Ya, kita simpan di dalam satu folder untuk nanti kita jadikan sebagai rujukan bacaan kita di dalam mencari sumber, di dalam menulis karya ini. Oke, sebelum saya masuk ke dalam aplikasi lainnya untuk Google Scholar, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Di chat juga tidak ada ya? Oke Bu, lanjut Bu. Oke, lanjut. Nah, apakah perlu kita
di sini, oke baik. Di sini saya ketik Google Scholar. Ya, di sini saya ketik Google Scholar. Kemudian tampilannya itu seperti ini. Saya klik aja di sini di Google Scholar-nya. Nah, kemudian di sini tampil seperti ini. Keluar halaman seperti ini. Misalnya kita mau mencari tentang apa nih? Ada ide nggak Bapak Ibu? Kita mau mencari tentang apa? Pengaruh daya belajar Pengaruh pada masing belajar siswa. pengaruh daya belajar. Daya belajar. Daya. Iya. Daya belajar ya. Terhadap Hasil belajar siswa. hasil belajar siswa. Nah, ini ya, Ibu Sukatik sedang melakukan penelitian ataupun penulisan terkait dengan pengaruh daya belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, kita coba searching. Kira-kira sudah pernah ada peneliti atau penulis lain yang melakukan publikasi ini. Nah, ini ya Ibu Sukatik. Jadi di sini sudah ada ya penelitian yang melakukan pengaruh daya belajar terhadap hasil belajar siswa, kemudian pengaruh daya belajar terhadap hasil belajar siswa akuntansi ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di sini berarti artikel ini sudah di-cite ya, sudah disitasi oleh 18, kemudian ke artikel yang di bawah sudah disitasi oleh 12. Kemudian ada 5 versi artikel yang hampir sama dengan yang ini, gitu ya. Kemudian ini ada 3 versi artikel yang hampir sama dengan ini. Nah, bagaimana cara kita melakukan ataupun mau melihat ini isinya apa nih penelitian ini ya? Kita baca dulu sejelas, klik aja di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini, nah, di sini kita bisa baca ya abstraknya itu, abstrak dari penelitiannya, ya. Abstrak dari penelitiannya, oh ternyata penelitian ini hasil penelitiannya itu seperti ini, gitu ya. Nah, setelah kita baca, menarik ini untuk kita baca lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa klik PDF di sini untuk mendownload. Ya, klik PDF di sini untuk mendownload artikelnya. Ya, saya sudah klik di sini. Masih loading ya. Nah, ini kalau misalnya kita menemukan kendala seperti ini Bapak Ibu jangan panik dulu, ya. Bukan berarti kita nggak bisa download, bisa jadi laman jurnalnya itu sedang bermasalah ataupun laman jurnal itu sedang diperbaiki, ya. Tetapi kalau misalnya prosesnya itu memang seperti itu, jadi ketika kita lihat ada PDF itu bisa kita klik dan kita download, ya. Pada umumnya bisa kita lakukan untuk melakukan download terkait dengan sumber referensi ini, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga bisa kita menulis ya. Saya mau melakukan atau mencari sumber referensinya itu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2018 misalnya ya. Mungkin kalau penelitian tentang pengaruh daya belajar terhadap hasil belajar sedikit jumlahnya, ya. Di sini kan jumlahnya cuma ada 2 ya, ataupun bisa diisi all result. Tapi coba kita lihat dulu kira-kira, ternyata banyak, ya, ya. Jadi pengaruh daya belajar terhadap hasil belajar, pengaruh daya belajar terhadap minat belajar, jadi ini banyak sekali ya Bapak Ibu selama rentang waktu 2018 sampai dengan 2022 ternyata sumber-sumber referensi ya terkait dengan kata kunci yang kita masukkan tadi itu sangat banyak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung mendownload, membaca ya, dan menyimpan ya. Kita simpan dulu nanti di dalam satu folder. Kita buat kata kuncinya itu misalnya gaya belajar ya. Gaya belajar. Jadi nanti apapun teori
konsep tentang gaya belajar itu kita bisa baca dari artikel yang dimaksud. Oke, sejauh ini untuk Google Scholar sudah paham ya? Sudah. Nah, kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu mau atau membuat Google Scholar sendiri gitu ya, membuat Google Scholar sendiri bisa atau tidak bisa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti buka saja di Google Scholar, kemudian Ibu nanti silahkan daftar nama Ibu, institusinya di mana, kemudian buat Google Scholar sendiri gitu ya, pakai email. Nanti ketika Bapak Ibu sudah punya Google Scholar sendiri dan Bapak Ibu melakukan publikasi artikel, dan artikel Bapak Ibu itu langsung terkoneksi dengan Google Scholar punya Bapak Ibu ya. Jadi memang sudah punya Bapak Ibu gitu Google Scholar-nya. Jadi riwayat publikasi Bapak Ibu bisa tersimpan di dalam database Google Scholar Bapak Ibu masing-masing. Nah, dan bisa nanti dijadikan sumber rujukan oleh teman-teman yang lain terkait dengan penelitian atau publikasi yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, dan sudah terhimpun di dalam database Google Scholar Bapak Ibu masing-masing. Oke, nah selain dari Google Scholar Bapak Ibu juga ada yang namanya ResearchGate ya. Coba saya share dulu apa itu ResearchGate. Tadi kita sudah membahas tentang Google Scholar, ternyata ada lain nih selain dari Google Scholar. Ada yang namanya ResearchGate ya. Nah, ini lamannya www.researchgate.net. Nah, apa itu ResearchGate? Nah, jadi ResearchGate ini Bapak Ibu adalah ResearchGate adalah situs web jejaring ya. Jadi kita berjejaring secara sosial media melalui sebuah publikasi ilmiah. Nah, jadi di dalam ResearchGate itu hasil penelitian saya, hasil penelitian Bu Yuliana, hasil penelitian dari Ibu Penny Kusuma, kita punya rumah masing-masing. Tetapi kita bisa berjejaring di dalam ResearchGate. Nah, di dalam ResearchGate ini kita juga bisa saling mempublikasikan dan saling berkolaborasi di dalam publikasi ini. Jadi ResearchGate ini biasanya terhubung secara lebih luas ya, tidak hanya di Indonesia. Jadi kita juga bisa berjejaring dengan peneliti-peneliti penulis di luar Indonesia apabila memiliki suatu bidang peminatan yang sama. Misalnya kalau Bapak Ibu sekarang bidang peminatannya itu adalah di dalam pembelajaran di SMA gitu ya, ataupun ketika atau pembelajaran SMK gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang memang khusus bidang peminatannya itu menulis ataupun meneliti di bidang SMK, maka akan terhubung secara jejaring publikasi terkait dengan bidang peminatan SMK. Nah, di dalam ResearchGate ini, melalui ResearchGate ini ya. Nah, bagaimana cara kita mengakses ResearchGate Bapak Ibu sekalian? Sama seperti Google Scholar juga. Jadi tetapi di ResearchGate ini kita harus join terlebih dahulu ya. Klik saja join for free. Jadi kita join secara gratis di dalam ResearchGate, kemudian kita bisa memilih ya. Kita itu di sini sebagai siapa? Academy or student, ataupun kita mewakili lembaga pemerintah, NGO, lembaga kesehatan, ataupun kita hanya sekedar ingin membaca saja gitu ya di ResearchGate. Jadi kita bisa memilih di sini
Tetapi yang menjadi kendala di ResearchGate ini adalah ya, ketika Bapak Ibu misalnya sudah klik di sini academic or student tadi, kemudian Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi satu halaman, misalnya kita dari sekolah mana. Nah, di sini saya mengambil contoh sekolah Pelita Harapan Internasional. Ya, kemudian departemen apa nih, departemen psikologi, gitu ya. Kemudian saya klik continue. Ketika saya klik continue, saya diminta untuk mengisi biodata di sini. First name, berarti nama saya, last name, nama karakter saya, your institution email, berarti saya harus memasukkan email institusi. Nah, berarti kalau Bapak Ibu sekalian dari SMK 1 Rabumuli misalnya ya, ada ya, salah satu Rabumuli berarti emailnya itu adalah email SMK. Nah, kalau misalnya dari misalnya kayak dari universitas ya, berarti emailnya itu adalah ac.id gitu ya, email institusi yang diminta. Kemudian baru bisa kita continue. Nah, kalau kita klik yang tadi ya, sebagai student or researcher. Nah, ini di ResearchGate. Ketika kita sudah bisa masuk ke dalam halaman ini, maka proses mencari sumber referensinya ini sama seperti yang di Google tadi. Silakan diklik saja ataupun diketik saja kata kuncinya apa, kemudian setelah itu nanti keluar sumber referensi ataupun artikel-artikel yang terkait dengan kata kunci yang kita cari. Nah, ini ResearchGate ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selain dari ResearchGate, itu juga ada yang namanya DOAJ. Apa itu DOAJ? DOAJ adalah Directory of Open Access Journal. Nah, jadi ini adalah jurnal yang disediakan, tetapi dia open access. Open access itu berarti siapapun bisa membaca, mendownload artikel-artikel yang ada di dalam laman DOAJ. Gitu ya. Jadi di DOAJ ini Bapak Ibu ingin mencari apa nih? Ingin mencari jurnalnya atau mencari jurnalnya atau mencari artikel, itu bisa kita pilih ya di sini ya. Nah, di sini diklik aja kata kuncinya apa gitu ya. Nanti akan langsung keluar nama artikelnya ataupun nama jurnalnya sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Oke. Kemudian ada selanjutnya itu adalah selain dari DOAJ, selanjutnya itu ada namanya Garuda. Garuda ini punya Mdikbud Bapak Ibu ya. Garuda, Garda Rujukan Digital. Di Garuda ini lamannya ya. Kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke Garuda, ini lamannya garuda.kemdikbud.go.id jurnal gitu ya. Nah, Garuda, Garda Rujukan Digital adalah portal penemuan referensi ilmiah dan umum karya bangsa Indonesia ya, yang memungkinkan akses e-jurnal dan e-book domestik. Tugas akhir mahasiswa juga bisa kita lihat di sini. Laporan penelitian juga bisa serta karya umum. Portal ini dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kemdiknas RI, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengakses laman Garuda, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini ya. Klik saja di sini ataupun tulis garuda.kemdikbud.go.id. Kemudian kita fokus mau mencari jurnalnya. Ini kita mau cari jurnal apa nih, gitu ya. Nah, kita langsung klik di sini. Klik di sini nama jurnalnya ataupun ISSN jurnalnya. Kemudian bisa keluar ya jurnal yang kita cari. Nah, selain dari mencari jurnal, kita juga bisa mencari subjeknya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau lebih fokus lagi mencari jurnal yang sesuai dengan subjek Bapak Ibu, klik di subjek kemudian pilih ya. Misalnya Bapak Ibu mau mencari jurnal terkait dengan education, klik di education. Mencari jurnal terkait dengan matematik, klik di matematik. Terkait dengan engineering, klik di engineering. Nanti ketika Bapak Ibu klik di sini, maka akan keluar di bawahnya itu adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan education. Jurnal-jurnal berhubungan dengan education. Jadi langsung masuk ke rumah jurnalnya, dan di dalam rumah jurnal itu banyak sekali artikel-artikel yang bisa Bapak Ibu download sebagai sumber referensi.
kalian. Semangat. Saya stop dulu yang ini. Oke, ini ya. Saya sudah masuk ke dalam rumahnya Garuda. Garuda, saya udah klik di sini garuda.kemdikbud.go.id, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau masuk, silakan ketik aja itu. Nah, kemudian sekarang kita mau mencari apa nih? Mau mencari jurnalnya langsung atau mau mencari sesuai dengan subjek dari Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau subjek ya? Oke, subjek. Berarti klik di subjek. Klik di subjek dan oke, sebelum kita klik kita coba buka-buka dulu nih ada apa sih di sini gitu ya. Nah, di home kita lihat. Nah, di home ini ada apa? Ternyata di home ini diberikan informasi ya, ataupun kita bisa langsung searching artikel di sini. Nah, gitu ya. Saya mau mencari artikel terkait dengan trust, kepercayaan misalnya gitu ya. Ada nggak ya artikel tentang trust? Nah, ternyata banyak sekali ya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan trust. Tapi di sini belum dibatasi sesuai dengan bidang keilmuan kita, ya. Trust di bidang apa nih? Mau trust di bidang kepercayaan, trust di bidang pemasaran, trust di bidang politik atau apa gitu ya? Kita belum membatasi, kita hanya mencari trustnya aja. Nah, kemudian berarti di home-nya ini kita bisa langsung mencari ya terkait dengan kata kunci kita. Nah, kalau di publisher berarti ini adalah diterbitkan oleh siapa gitu jurnal tersebut, ya kan? Ternyata ada Universitas Diponegoro itu menerbitkan 181 jurnal. Jadi di Universitas Diponegoro itu mereka punya rumah-rumah jurnal sebanyak 181 jurnal. Kemudian begitu juga dengan universitas-universitas yang lain. Kalau misalnya sekolah ada nggak ya? Bisa jadi, kemungkinan bisa ya sekolah membuat sebuah jurnal. Sekolah menjadi sebuah penerbit dan bisa mempunyai rumah jurnal sendiri. Itu juga memungkinkan gitu ya. Nah, itu publishernya ketika kita mau melihat publishernya. Kemudian kita mau melihat jurnal ataupun proceeding document conference. Nah, ini berarti sudah lihat nama-nama jurnalnya gitu ya. Nama-nama jurnal. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau mencari jurnal tentang apa nih? Cakrawala ya. Pernah dengar nggak Bu jurnal Bapak Ibu? Jurnal Cakrawala. Jurnal Cakrawala. Nah, coba kita lihat ada nggak nama jurnal Cakrawala? Ternyata ada ya. Ini jurnal Cakrawala yang punyanya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Ternyata Provinsi Jawa Timur mereka punya jurnalnya sendiri dinamakan dengan Jurnal Cakrawala yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian ada jurnal Cakrawala yang lain, Cakrawala Jurnal Maniwara Bina Sarana ini oleh Universitas Bina Sarana Informatika dan sebagainya gitu ya. Terkait dengan jurnal Cakrawala, kalau misalnya kita sudah tahu nama jurnal kita, nah kita bisa langsung nama jurnal sasaran kita gitu ya, jadi kita bisa langsung mengklik nama jurnalnya. Oke, selanjutnya subjek. Nah, subjek ini berarti kita akan mencari sumber rujukan yang sesuai dengan maunya kita, ya maunya kita. Berarti scope yang akan kita tulis itu misalnya di bidang apa nih Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan masukan kan nih di bidang apa kira-kira biar kita cari sama-sama. Ibu Eka Romadhani, Ibu Eka tidak ada, mungkin dari
kita masuk dalam scope education ya Bu ya? Atau di sini ada nggak scope lain yang mau kita cari? Linguistik Bu. Linguistik, oke. Language ya. Oke, di sini ya, coba kita lihat. Nah, ternyata banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa kita jadikan sumber referensi ya. Tadi bahasa Indonesia, berarti ini jurnal bahasa dan sastra Arab. Berarti ini fokus ke bahasa Arabnya gitu ya. Bahasa Arab juga, jurnal pengabdian masyarakat. Nah, jadi selain penelitian juga ada publikasi ketika kita sudah melakukan pengabdian masyarakat. Masyarakat. Oke. Nah, education, lanjut, dan literatur. Di sini bisa nggak kira-kira? Kalau misalnya kita masih ragu, bisa atau enggak, kita langsung buka aja halamannya. Kita klik di sini. Nah di sini bahasa Inggris ya. Nah, tapi kita scope-nya bisa kita lihat apakah dia fokus ke bahasa Inggris ataupun bisa bahasa Indonesia juga bisa kita lakukan penelitian tentang bahasa Indonesia, tetapi nanti pada saat publikasi kita buat dalam bentuk bahasa Inggris. Saya rasa bisa ya. Saya rasa bisa karena kenapa? Di sini tidak dibatasi untuk oke, lanjut teaching. Ini ya, publish twice a year in May dan November. Dipublikasikan 2 kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. Jurnal ini area English Language Teaching and Literature. Jadi dia fokus kepada bahasa Inggris. Seperti bahasa Indonesia tidak bisa masuk gitu ya, tidak. Nah, tapi jangan sampai kita putus asa. Masih banyak jurnal-jurnal lain yang bisa kita cari terkait dengan bahasa Indonesia. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ini berarti di subjek tadi. Di subjek. Ini rumahnya masih banyak nih Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa cari sampai 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau kita belum tahu nama jurnalnya apa. Kalau misalnya sudah tahu bisa langsung klik namanya di sini. Ya, atau kita coba cari saja bahasa Indonesia. Ada nggak kira-kira? Nah, ternyata ada nih Ibu, apa tadi? Ibu Marlina ya. Nah, terkait dengan jurnal bahasa Indonesia, setelah kita klik kata kunci bahasa Indonesia di sini, kita bisa langsung menemukan jurnal-jurnal yang bisa langsung berhubungan dengan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa mengakses ya jurnal ilmiah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Nah, di sini banyak sekali Ibu contoh-contoh artikel yang bisa kita jadikan sebagai sumber referensi terkait dengan penelitian kita. Ya, bahasa Indonesia. Jadi tinggal di-download saja. Diklik di sini di-download. Download original, klik di sini download original dan di-save di dalam folder ya. Kita save dulu sesuai dengan kata kunci yang mau kita cari. Oke? Ini untuk yang Garuda. Kira-kira sejauh ini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Paham. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut dengan halaman lainnya gitu ya. Oke, saya stop dulu yang ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya itu ada yang namanya Science Direct ya, Science Direct. Nah, ini adalah laman dari Science Direct, www.sciencedirect.com. Nah, tapi di sini ada keterbatasan di Science Direct ya, situs web yang menyediakan akses pelangganan ke pangkalan data penelitian ilmiah dan medis. Jadi dia fokusnya itu di medis ya. Jurnal-jurnalnya dikelompokkan menjadi 4 bagian utama. Physical Science and Engineering, Life Science ya, kemudian Health Science, Social Science, and Humanities. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau melakukan penelitian yang IPA misalnya ya, mungkin bisa masuk ke dalam Science Direct. Nah, tetapi di
di Sayang Direct ini Bapak Ibu sekalian, tidak semua artikel itu bisa kita download. Itu ada artikel-artikel yang diminta untuk kita bayar. Jadi dia tidak open access untuk semua artikel. Ada artikel yang bisa kita download secara gratis dan ada artikel yang harus kita bayar gitu. Untuk memperoleh artikel tersebut kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, itu di Sayang Direct. Tidak sama seperti DOAJ. Kalau DOAJ kan memang open access ya tadi ya. Nah, tetapi Bapak Ibu jangan sampai putus asa. Ini ada artikel di Sayang Direct nih. Saya lagi mencari artikel di Sayang Direct, tetapi harus berbayar. Nah, Bapak Ibu bisa kok tidak berbayar gitu ya, meskipun harus berbayar gitu ya. Ada syaratnya Bapak Ibu. Sebelum saya jelaskan syaratnya itu, kita coba lihat dulu ya Sayang Direct itu bagaimana tampilannya. Nah, begini tampilan dari Sayang Direct Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu silakan klik saja ataupun ketik saja sciencedirect.com di sini, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung mencari referensinya, ketik di keywordnya ataupun di nama penerbitnya ataupun nama jurnalnya. Apabila sudah tahu, kalau belum tahu langsung klik di keywordnya aja, kata kuncinya, nanti search ya, cari dan langsung keluar artikel-artikelnya. Nah, tapi juga bisa Bapak Ibu misalnya mau berlangganan ataupun mau bisa dengan mudah untuk mengakses Sayang Direct, itu bisa sign in ataupun register terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, ini coba ya kita lihat bagaimana ya ketika Bapak Ibu sudah melakukan pencarian dengan mengklik kata kunci ya. Di sini saya klik kata kuncinya tentang motivation karena saya mau mencari artikel terkait dengan motivasi. Nah, jadi di sini banyak sekali artikel-artikel yang berhubungan dengan motivasi. Tetapi artikel-artikel yang dimaksud itu tidak semuanya bisa kita download ya. Ada artikel-artikel yang harus berbayar. Nah, contohnya ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini di sebelah kanan ini ya, di sini purchase PDF. Nanti kita harus bayar ya. Terkait dengan judul ini, ketika kita mau mendownload artikel judul ini, maka kita harus bayar. Kita harus membayar terlebih dahulu. Tetapi ada jalan buat Bapak Ibu supaya bisa mendownload artikel ini, tetapi tetap harus berbayar ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan pakai istihab ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, istihab di sini berarti judul yang ini di copy kemudian dipastikan di sini, kemudian open. Nah, ini ada kuncinya. Kunci ini kita bisa open, bisa membuka ya artikel yang berbayar tadi menjadi tidak berbayar. Ya, kita open, kemudian nanti bisa kita download ya, bisa kita download PDF. Nah, kadang-kadang judulnya saja itu tidak bisa judulnya saja. Pada kita cara kedua yaitu adalah dengan cara mengcopy doi ya. Setiap artikel itu punya doi itu nomor artikel ini gitu ya. Kita copy doi-nya, kemudian kita copy pastekan ke sini, kemudian kita open. Jadi akan bisa kita download ya, referensinya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada yang namanya Cinta ya, bagus ya namanya ya, Cinta Garuda gitu ya. Nah, Cinta itu apa? Apa itu Cinta? Cinta itu seperti ini ya, namanya seperti ini. Ada gambar wayang gitu ya. Cinta adalah Science and Technology Index. Ya, jadi ini lamannya cinta.kemdikbud.go.id. Semua laman ataupun portal ilmiah daring yang dikelola oleh Kemdikbudristek sehingga menyajikan daftar jurnal nasional terakreditasi. Nah, jadi kelebihan dari Cinta ini Bapak Ibu Terus
80.654 ini tulisan di atasnya. Di atasnya itu berarti sudah ada sumber-sumber referensi yang dijadikan rujukan, ya. Nah, karena di sini cuma ada 9, berarti kita merujuknya ke 9 yang Siska tadi, sikap motivasi dan peran orang tua yang dipersepsikan anak. Nah, ini adalah sumber referensi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, selain dari situ ada yang namanya kutipan. Kutipan itu ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Ya, kalau kutipan langsung itu berarti kita langsung mengutip apa yang disampaikan oleh si penulis. Ya, penulis di sini tapi tetap menyebutkan sumber referensinya itu dari mana. Itu kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung itu biasanya kita paraphrase dulu, ya. Kita paraphrase dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis kemudian kita maknai sesuai dengan pemaknaan kita, tetapi tidak boleh jauh-jauh dari pemaknaan yang ditulis oleh si penulis ini. Dan kita coba paraphrase, ya, kita paraphrase sesuai dengan bahasa kita sendiri, tetapi tetap sumber referensinya itu tetap kita harus merujuk kepada si penulis awal. Nah, itu kutipan tidak langsung. Nah, kemudian ada bibliografi, ya, bibliografi. Nah, di dalam penulisan itu kadang-kadang kok kita mau mempublikasikan artikel kita itu di sebuah jurnal, itu diminta itu penulisannya itu pakai EPA style kah, pakai CMOS style kah, gitu, atau pakai MLA style. Jadi sumber-sumber referensi ini disesuaikan dengan bibliografinya. Ya, kalau misalnya di EPA style berarti penulisannya itu seperti ini, ada nama, penulisnya siapa, tahun, ya. Kalau misalnya yang CMOS, dia malah tahunnya itu di akhir, gitu ya. Nah, itu gayanya beda-beda. Kalau MLA itu juga tahunnya di akhir nama, kemudian judul, ya, kemudian penerbit dan kemudian tahun. Nah, ini beda-beda ya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan gayanya, ya, jenis penulisan bibliografi. Yang diminta di jurnal itu seperti apa, nanti kita sesuaikan saja. Kemudian kalau misalnya selanjutnya ini terkait dengan referensi, ya. Sebenarnya apa sih beda referensi dengan daftar pustaka? Nah, kan kita sering mendengar pada daftar pustaka ada referensi, ya. Bedanya di mana itu? Beda referensi dengan daftar pustaka. Kira-kira beda atau tidak? Ya, oke. Mungkin bisa bantu saya Pak, ya, Ustaz berani Pak. Pak Ki Agus Tardani, boleh saya minta bantuan Pak perbedaan dari referensi dengan daftar pustaka Pak? Atau mungkin siapa yang bisa bantu saya, apa sih beda referensi dengan daftar pustaka dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya? Nah, kira-kira, nah di sini kan coba kita lihat, ya, referensi itu ini adalah sumber referensi, ya kan? Teori belajar Gestalt, ya, bla 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 bla, sumber referensinya ini. Berarti teori belajar Gestalt itu diambil dari teori ini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini berarti referensi, sumber referensi. Nah, selanjutnya sumber referensi ini dihimpun ke dalam daftar pustaka. Jadi berarti daftar pustaka itu, sumber referensi itu adalah bagian dari daftar pustaka. Daftar pustaka itu berarti udah masuk semuanya di situ, ya, terkumpul menjadi sebuah kesatuan dalam sebuah daftar pustaka. Nah, berarti kalau misalnya teori di sini ada teori 2013, bla 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 bla, ini dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Dan biasanya daftar pustaka itu adanya itu di akhir penulisan, ya kan? Di dalam sebuah karya tulis ilmiah, daftar pustakanya itu biasanya di akhir. Nah, oke.
Jadi referensi dalam daftar pustaka. Referensi adalah catatan yang umumnya ditaruh setelah suatu kutipan dari sumber tertentu, baik dalam bentuk catatan kaki atau dalam tanda kurung, sehingga pembaca bisa mendapatkan rujukan langsung ke sumber yang dikutip oleh penulis atau peneliti. Nah, itu referensi Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau daftar pustaka letaknya selalu ada di bagian belakang yang menunjukkan secara lengkap buku-buku yang menjadi referensi, jurnal-jurnal, buletin atau sumber-sumber lain yang menjadi acuan dalam suatu penulisan. Itu daftar pustaka. Ya, jadi kalau referensi itu langsung merujuk kemana nih? Tulisan ini merujuk kemana? Itu referensi. Tapi kalau daftar pustaka dia kumpulannya dan letaknya biasanya itu di akhir. Oke. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Atau bisa kita lanjutkan ke Mendeley? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Mendeley? Ibu Lili, saya masih ada waktu kira-kira Bu Lili? Ibu Lili? Masih ada waktu, Bu. Oke, jadi untuk waktu yang masih tersisa ini, kita buka dalam bentuk tanya jawab dulu. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya. Saya coba lihat. Apa mau saya bantu, Bu? Pertanyaannya sudah ada di chat, Bu. Oh, sudah ada di chat ya, sebentar. Dibacakan saja, Bu. Ya. Di chat ya. Iya, Bu. Kalau mau dibacakan boleh, Bu, saya bantu. Boleh silakan. Mudah-mudahan ini terjawab ya. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Sumarni, SMA Negeri Sumsel, Bu. Ibu tolong dipandu dalam penginstalan Google Scholar. Oh, oke. Mau menginstal Google Scholar. Iya, Bu, pertanyaannya tolong dipandu dalam penginstalan Google Scholar. Oke, baik. Apakah mau langsung dibuat sekarang Google Scholar-nya? Iya, Bu. Iya, Bu Sumarnil ya. Oke, sebentar. Saya coba ke lamannya dulu. Ya, halaman awal ya, Bu ya. Iya, halaman awal. Mungkin nanti sekalian kalau kita mau masuk ke situ upload hasil karya dan sebagainya. Iya, bisa. Sebentar ya. Karena saya udah ter ini ya, ke Google Scholar. Itu sudah terinstal. Ya, saya sudah terinstall. Sebentar, saya coba buka dulu. Iya. Pakai akun lain mungkin Ibu. Iya. Nah, mungkin boleh di ini Bu. Saya lihat dari tempat Ibu, boleh Ibu yang share. Ya. Google Scholar dengan Google Cendekia itu sama, cuman bahasanya. Kalau bahasa Indonesia namanya Google Cendekia. Jadi sama sih sebenarnya Google Scholar dengan Google Cendekia. Ini ada pertanyaan ya. Kalau bahasa Indonesia Google Cendekia. Tapi biasanya orang-orang lebih familiar dengan Google Scholar. Ibu apa tadi? Bu Lili? Bu Sumarni ya? Nah, Ibu kira-kira bisa Ibu share dari situ? Dari tempat Ibu? Saya nggak ada tempat untuk share screen. Oh, tidak ada ya? Bisa dijadikan co-host Bu Lili, Bu Sumarninya. Bu Lili, mungkin boleh tolong dibantu Bu Sumarni menjadi co-host supaya bisa share. Sudah, Bu, sudah saya jadikan co-host, Bu. Oke. Bisa kira-kira Ibu Sumarni?
masih kirim jurnal di live? Bisa Bapak Ibu. Jadi jurnal-jurnal yang tadi kita sebutkan ya, itu semua Bapak Ibu di sini ketika punya artikel itu bisa mengirimkan artikel-artikel Bapak Ibu di dalam jurnal-jurnal yang tadi bisa dicari ya, jurnal-jurnal sesuai dengan skop ataupun bidang peminatan dari Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Abdul Hadis ya tadi ya. Oke. Ya Bu, betul Pak Abdul Hadis. Ya Pak. Semangat Pak, semangat menulis, semangat publikasi Pak. Siap Bu, siap. Nah, oke. Google Scholar. Scholarnya salah Bu, Scholarnya. Oke, itu diklik aja. Nah, oke. Nah, klik di Google Scholarnya. Klik dulu di Google Scholarnya. Oke, profil saya coba. Profil saya yang kiri atas. Kiri atas, Bu. Ada tulisan profil saya di kiri atas. Ya, klik aja di profil saya. Oke. Nah, berarti tinggal diisi dulu. Nama lengkap, email, nah jadi email yang Bapak Ibu gunakan sebaiknya nanti kan kalau misalnya didaftar di Google Scholar ini email sumarni1@gmail.com ya. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti publikasi menulis artikel kan biasanya diminta email. Oke, bisa? Tidak bisa? Tidak bisa ya? Oke. Atau coba kita klik aja dulu yang artikel yang kira-kira sesuai dengan Ibu, nanti kita bisa hapus lagi. Yang di sini yang di tanda peta, tanda kotak sebelah kiri Bu. Ya, Ibu pilih dulu artikelnya yang mana. Tapi sebaiknya sih artikelnya itu adalah artikel kita gitu ya. Kalau misalnya kita belum pernah publikasi, otomatis belum ada artikel yang muncul sesuai dengan nama kita. Ini kan ada nama-nama ya, S. Marwa, R. Aulia, atau mungkin Sumarni Edi. Coba di search dulu Bu, dicari dulu di sini nama Sumarni Edi, kemudian cari. Oke, coba cari. Belum ada ya. Nah, atau kita coba itu dulu yang kita klik aja nih salah satu Bu, yang di bawah, klik aja dulu. Nanti kita bisa hapus lagi. Jangan semua, salah satu aja. Ya. Oke. Diklik dulu Bu, diklik. Belum. Oke, dipilih. Oke, lanjut tanda panah ke samping kanan. Tanda panah dipilih ini, lanjut. Yang ini Bu, yang atas. Yang atas. Oke, lanjut. Nah, di sini Scholar otomatis menemukan artikel Anda dan perubahan yang dilakukan pada artikel yang ada. Tapi Ibu, mohon maaf, tadi yang Ibu checklist tadi itu adalah bukan artikel Ibu. Ini kita coba latihan ya. Kita coba latihan. Jadi memang kita harus punya artikel dulu yang sudah dipublikasikan, baru kita bisa buat Google Scholar.
Kalau misalnya yang tadi bukan punya ibu, sebaiknya itu tidak kita lanjutkan dulu Google Scholar-nya. Bagusnya nanti melalui LPAI ini nanti kita bisa menghasilkan satu artikel, ya, kemudian kita publikasikan, kemudian kita semuanya buat Google Scholar, ya, semua dari Bapak Ibu di sini kita buatkan Google Scholar-nya, gitu. Alangkah baiknya seperti itu, karena memang punya kita sendiri, gitu ya. Nah ini kalau misalnya udah selesai, nanti ada verifikasi melalui email dan akhirnya sudah aktif Google Scholar Ibu. Gitu. Jadi tahapannya seperti itu ya. Jadi di sini kendalanya itu adalah kita belum punya artikelnya. Jadi yang harus kita siapkan sekarang adalah kita siapkan dulu artikel untuk kita publikasikan, setelah terpublish, kemudian baru kita buatkan Google Scholar-nya nanti. Nah, tetapi kalau misalnya kita belum punya akun Google Scholar, jangan berkecil hati. Kita masih bisa kok mencari sumber-sumber referensi. Ya, meskipun kita tidak punya akun Google Scholar. Itu Ibu, gimana Bu? Agak mengecewakan ya karena nggak ada artikel ya. Izin bertanya Bu. Ya silakan. Ya jadi Bu, kalau misalnya belum ada artikel yang kita masukkan di Google Scholar itu nggak bisa itu kan? Di sini kan saya coba buka Google Scholar, ada tambah artikel yang ada tulis nggak bisa diklik ya Bu ya? Tambah artikel. Nah, coba Ibu nanti yang share Bu. Sebenarnya bukan yang masuk ke Google Scholar, artikel yang sudah terpublikasi, kita sudah pernah publikasi gitu. Karena kalau kita sudah pernah publikasi kan sudah muncul dia ya, sudah muncul dan itu bisa kita tarik. Artikel ini punya kita, bisa kita klaim bahwa artikel itu Tapi bisa kita kalau seandainya akun ada jadi nggak bisa. Nah, kalau misalnya kita belum ada, itu bisa menambah secara manual. Kita bisa menambah secara manual, gitu. Misalnya kita publikasinya itu belum dalam bentuk OJS, belum dalam bentuk online journal system. Biasanya kan kalau sekolah-sekolah publikasi artikelnya itu kan dalam bentuk hard copy biasanya masih ya, belum dalam bentuk digital, belum dalam bentuk publikasi online gitu kan, masih dalam bentuk buku publikasi. Tetapi kita udah melakukan publikasi, gitu. Kita udah melakukan publikasi, tetapi belum dalam bentuk digital. Kalau misalnya sudah dalam bentuk digital, kita bisa langsung narik, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Kita bisa langsung narik, kita bisa langsung klaim ini penelitian saya, karena memang sudah terimpun di dalam database digital. Tapi kalau misalnya hasil publikasinya secara manual, hard copy, otomatis kita harus memasukkannya secara manual di Google Scholar. Mau memasukkan secara manual itu gimana? Nah itu dia masalahnya ya. Ketika kita mau buat Google Scholar kan diminta artikel kita dulu, setidaknya ada satu. Gitu ya, setidaknya ada satu. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Nanti coba kita ngomong ya di dalam manajemen LPI gimana caranya supaya Bapak Ibu punya satu artikel aja yang dipublikasikan secara digital, supaya nanti semua dari Bapak Ibu di sini punya akun Google Scholar, ya, supaya publikasinya, supaya nanti publikasi ke depannya itu menjadi lebih baik, gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan materi kita pada hari ini, sebenarnya sudah selesai ya, tapi saya tadi mau menambahkan dalam bentuk Mendeley ya, bagaimana cara. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar yang namanya Mendeley? Sudah Bu? Sudah pernah ya? Sudah pernah menggunakan Mendeley? Belum menggunakannya, belum ya. Nah, apakah kita mau melanjutkan ke Mendeley? boleh sekarang? Boleh ya, kita lanjut sedikit ya. Kita lanjut sedikit tentang Mendeley. Yang tadi kan Bapak Ibu sekalian sudah mendownload ya. Sekiranya sudah mendownload beberapa sumber rujukan. Nah, kemudian bagaimana sumber rujukan itu bisa kita masukkan ke dalam Mendeley supaya yang kita jadikan rujukan itu tidak ketinggalan. Kadang-kadang kan ketika kita menulis karya ilmiah ya, yang tertulis di bab 1, bab 2, bab 3, rujukan yang kita tulis di bab 1, bab 2, bab 3 itu
tidak semuanya ada di daftar pustaka. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata kita melakukan yang namanya copy paste ataupun melakukan plagiasi gitu ya, plagiat dari artikel-artikel sebelumnya, sehingga sumber referensinya itu tidak jelas. Nah, jadi dengan adanya Mendeley, jadi semua sumber referensi yang kita rujuk itu bisa tercantum ya, yang ada di bab 2 itu semuanya ada di daftar pustaka. Nah, jadi bagaimana caranya? Coba saya berikan contoh terkait dengan Mendeley. Ini jadi materi terakhir kita pada hari ini. Izin materinya nanti Gimana? materinya nanti bisa minta tolong bisa. Oh, boleh kok. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, ini namanya Mendeley. Mendeley itu gimana sih lafalnya kayak gini? Ada tanda merah, warna merah seperti ini, kemudian kayak apa sih? Apa nih kayak gunung-gunung kayak gini ya, Mendeley. Nah, jadi fungsi dari Mendeley ini apa Bapak Ibu sekalian? Jadi ketika kita merujuk kepada sebuah beberapa sumber referensi itu bisa terdata dengan baik gitu ya. Apa yang kita tulis di bab 1, bab 2, bab 3, sumber referensinya itu di daftar pustaka itu semua jelas. Itu tidak ada yang terlewat. Oke, bagaimana cara kita merujuknya? Kita buka dulu. Biasanya kan kita menulis sebuah tulisan itu kan di Word ya. Nah, di Word kita buka dulu Word-nya. Word-nya terlihat ya? Word-nya terlihat nggak Bapak Ibu? Oh belum, oke. Berarti saya share-nya salah. Motivasi adalah suatu dorongan. Ini menurut saya ya, motivasi adalah ada saya paraphrase, dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kita bisa merujuk kepada siapa yang mengatakan motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Berarti kan kita harus baca dulu artikelnya ya, artikel peneliti ataupun orang pendapat ahli yang menyebutkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Biasanya kan kita menulis ya sumber referensinya itu dari siapa di sini. Nah, itu ke reference di sini di reference insert citation. Ini di insert citation ya. Karena saya sudah mendownload ataupun menginstal aplikasi Mendeley gitu ya. Insert citation, kemudian go to Mendeley. Oke. Kemudian misalnya ya yang mengatakan itu adalah Dorian HM. Nah, Dorian HM, saya klik di Dorian HM, saya klik site. Kemudian Dorian, langsung keluar Dorian gitu ya. Kemudian selain Dorian, oke, kemudian ada yang lagi motivasi belajar adalah dorongan untuk belajar. Misalnya ya, dorongan untuk belajar. Nah, ini yang mengatakan ini adalah siapa? Misalnya ya, nih, menurut si
Ini biasanya kan kita membuat sumber rujukan ini kan di bab 2 ya, bab 1, bab 2 gitu ya. Nah, kemudian di daftar pustaka itu kan paling terakhir ya Bapak Ibu ya. Daftar pustaka. Nah, kita tuh tidak perlu lagi menulis gitu ya, tetapi langsung insert bibliografi. Nah, di daftar pustaka, klik di sini di bawahnya, kemudian insert bibliografi. Nah, langsung keluar gitu ya sumber referensi apa yang kita rujuk di bab 2, apa yang kita tulis di bab 2, di daftar pustakanya itu langsung muncul sumber referensi itu dari mana. Nah, kemudian ini bisa kita pilih. Tadi kan ada jenis-jenis ya, jenis-jenis penulisan sumber referensi ya. Ada IPA style, ada ini gaya-gayanya. Nah, jadi gaya-gaya ini kita bisa sesuaikan dengan rumah jurnalnya. Mana yang kita tuju biasanya diminta ya gaya penulisannya itu, sumber referensinya itu merujuk kepada apa style atau merujuk kepada IEE gitu ya. Nah, nanti tinggal kita pilih saja. Nah, ini udah merujuk ke IEE ya kan. Tapi kalau misalnya IPA, yang ini IPA gitu. Jadi tinggal kita rubah-rubah saja. Nah, sebenarnya kalau misalnya materi terkait dengan Mendeley ini Bapak Ibu sekalian, ini ada download dulu sumber-sumber referensi, kemudian kita download Mendeley, kemudian baru kita bisa praktek bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti pada saat pertemuan langsung ataupun tidak daring lagi ya, maka bagusnya ketika kita tidak daring kita bisa langsung praktek ya terkait dengan Mendeley ini. Tapi untuk mencari sumber referensi itu sudah paham dulu ya, tidak bingung lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira masih ada pertanyaan? Kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Jika tidak ada pertanyaan, saya ada sedikit oleh-oleh buat Bapak Ibu sekalian ya. Oleh-olehnya dalam bentuk latihan. Nah, ini latihannya itu mudah ya, tidak sulit. Yang pertama adalah silakan Bapak Ibu mencari dan download ya minimal 5 referensi artikel ilmiah dari beberapa sumber referensi ilmiah. Jadi download aja, boleh dari Google Scholar, boleh dari Sinta, boleh dari Garuda, boleh dari Science Direct, boleh dari DOAJ gitu ya. Yang kita pelajarin tadi, silakan Bapak Ibu mencari sumber referensi sebanyak-banyaknya, tetapi difokuskan Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mau menulis tentang apa gitu ya, jadi difokuskan artikelnya itu yang dicari itu adalah sesuai dengan bidang peminatan Bapak Ibu, sesuai dengan artikel yang mau Bapak Ibu tulis. Nah, itu difokuskan ya, minimal 5 referensi. Kemudian hasil download sumber referensi dikirim ke Google Drive ya. Google Drive yang tertera di bawah sini, tetapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan di-share oleh Bu Lili melalui grup WA. Ya. Oke, silakan dikumpulkan. Mohon maaf mungkin oleh-olehnya agak sedikit memberatkan Bapak Ibu ya, tetapi ya kita memang harus latihan. Nanti materi tentang ini juga saya akan share ke Bu Lili. Silakan untuk dipelajari kembali ya, sambil mendownload artikel sebagai tugas dari Bapak Ibu sekalian. Oke, Mas, kira-kira masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya. Oke. Apa ada rekaman dari kegiatan ini Bu? Nah, tadi kan saya mau merekam ya melalui Zoom saya gitu ya, ternyata tidak bisa gitu, tidak bisa proses rekamnya. Sayang sekali Bu ya. Iya, tapi bisa diulang-ulang lagi dari PPT yang saya berikan. Nanti boleh bertanya kok kalau misalnya ada yang masih Ibu, kurang paham, bisa boleh bertanya langsung. bisa diulang yang bagian ini, saya tadi mati. Yang mana? Bagian penulisan di bab 2.
Bukan yang penulisan tadi, saya terlewat tadi mati sebentar laptopnya. Yang penulisan. Ya, penulisan referensi. Oh, penulisan referensi. Ya, tadi Yang mati. catatan kaki gitu Pak ya? Iya. Empat, ya. Ya, Oke. tadi mati laptop saya. Boleh. Izin ya Bapak Ibu, untuk yang lainnya saya izin mengulang sedikit ya terkait dengan itu. Yang ini ya Pak ya? Ya, Nah, jadi jenis penulisan dan contoh referensi ya. ya. Nah, tadi kan ini sebenarnya mau membahas bagaimana sih perbedaan referensi dengan daftar pustaka, gitu ya. Nah, kalau misalnya di referensi itu kan dia langsung merujuk kemana? Jadi pernyataan, kemudian merujuk kemana? Nah, jadi perujukan itu jenis-jenisnya itu ada macam-macam Bapak. Misalnya ada catatan kaki. Kalau catatan kaki biasanya referensinya itu adanya di bawah. Ya, tapi kalau misalnya ada di dalam kurung itu juga beda lagi gitu ya. Nah, kalau ini catatan kaki di bawahnya itu misalnya di penulisan itu di 9, 8, 7 seperti ini terkait dengan berapa banyak sudah susun artikel yang menjadi rujukan kita. Nah, kemudian di bawah sini catatan kakinya. Ya, kemudian kutipan, ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung kan biasanya hasil sebuah referensi rujukan ya yang kita merujuk langsung kepada pernyataan penulisnya atau penelitinya, kemudian kita masukkan ke dalam artikel kita. Dan itu sudah harus tentu ya menulis ya sumber rujukannya secara langsung. Biasanya ditandai dengan tanda kutip ya, font italic ya. Kemudian menjorok ke dalam alinea kayak gini nih contoh tulisannya, ada tanda kutipnya, kemudian dia agak sedikit masuk menjorok ke dalam, itu biasanya kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, itu biasanya kita sebagai penulis harus memparaphrase kembali apa yang ditulis oleh penulis ataupun peneliti yang telah mempublikasikan artikelnya, kemudian kita paraphrase sesuai dengan pemahaman kita di dalam bentuk kalimat kita sendiri. Nah, tetapi tetap harus merujuk kepada sumber referensi kepada penulis itu kan. Kalau misalnya di media tadi itu ada ininya. Nah, ini untuk apa ini? Biasanya di dalam jurnal masing-masing itu mereka biasanya minta ya sumber referensinya itu harus merujuk kepada gaya IPA style kah, CMOS kah, atau MLA style kah. Nah, biasanya itu merujuk kepada IPA style Ibu sekalian. Jadi mereka pakai IPA, kebanyakan jurnal kita ya di sini itu pakai IPA style. Gitu ya. Ya, ini bedanya antara referensi dengan daftar pustaka. Kalau referensi itu dia langsung ya merujuk kepada siapa ya. Kalau daftar pustaka itu adalah kumpulannya. Referensi adalah catatan yang umumnya ditaruh setelah suatu kutipan dari sumber tertentu, baik dalam bentuk catatan kaki atau dalam tanda kurung, sehingga pembaca bisa mendapatkan rujukan langsung ke sumber dikutip atau penulis atau peneliti. Tapi kalau daftar pustaka itu adalah letaknya itu di akhir, biasanya di akhir dari sebuah karya ilmiah yang menunjukkan secara lengkap buku, jurnal-jurnal, buletin, sumber-sumber lain yang menjadi acuan dalam suatu penulisan. Gitu Bapak. Ya. Iya. Bu, izin bertanya. Iya, boleh. Tanya Bu. Ya, boleh silakan. Yang tugas tadi kan minimal 5 referensi ya Bu. Ya. Berarti itu kan diambil dari Google Scholar tadi ya, dari yang model singkat tadi atau Mendeley tadi. Nah, itu yang dikirim lewat Google Drive, judulnya aja atau sedikit kutip Artikelnya. ya, judul artikel? Bukan, artikel yang sudah Ibu download. Jadi kan artikel yang sudah Ibu download dalam bentuk PDF. Biasanya kalau kita download itu dia langsung dalam bentuk PDF. Iya. Jadi artikelnya yang sudah di-download kemudian dimasukkan ke dalam Google Drive. Tetapi ya itu tadi, artikel yang di-download itu harus kita batasi Bu. Misalnya kita mau mencari apa nih? Misalnya Ibu mau mencari tentang problem based learning, karena penelitian Ibu ataupun karya tulis ilmiah Ibu terkait dengan problem based learning. Misalnya penggunaan problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Berarti kan ada 2 variabel di situ ya, variabel problem based learning sama hasil belajar. Gitu. Iya. Silakan di-download
sesuai dengan variabelnya Ibu. Minimal 5, kalau misalnya bisa mendownload lebih bagus. Berarti kita menentukan dulu judul ya Bu ya. Ya, kita maunya peminatan Ibu, misalnya Ibu mengajar tentang apa? Belajar tentang biologi ya, berarti yang Ibu download adalah terkait dengan biologi. Gitu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, tadi saya udah ada peringatan ini dari Bu Lili, katanya waktunya 8 menit lagi. Apabila waktunya habis maka otomatis Zoom-nya selesai gitu ya, tertutup dengan sendirinya. Jadi sebelum Zoom-nya tertutup dengan sendirinya, saya mohon izin pamit kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada salah kata, salah penyampaian ketika materi tadi disampaikan, mohon diberikan maaf sebanyak-banyaknya. Insya Allah semoga kita bisa bertemu di lain waktu untuk kita bisa praktek Mendeley ya, ataupun jika memungkinkan ya nanti saya coba komunikasi dulu dengan Pak Budi, apakah memungkinkan jika Mendeley-nya itu diberikan secara daring atau tidak. Tapi kita harus sama-sama siap nih, sebelum latihan Mendeley kita udah download dulu Mendeley-nya, artikelnya udah menjadi tugasnya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dan maaf sama-sama sudah menyediakan waktu untuk saya ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu. Iya, izin semuanya Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu Terima kasih sampai Bu. terima kasih Bu. Untuk materi Habis.